Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Duna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD. Jadi kemarin saya sempat update untuk FOMC kemarin pada hari Rabu. Nah di sini kita perhatikan kalau pada saat FOMC memang pembahasannya itu cukup positif untuk si dolar itu sendiri ya. Dan kita juga memprediksi kenaikan sampai 1664 sampai 16666. Itu kurang lebih di harga eh, resisten pada tanggal 28 Oktober 2022 kemarin. Nah, dari sini dia langsung turun dengan menyentuh area di 1617.15 yaitu di area support yang terbentuk pada tanggal 21 Oktober 2022 kemarin. Nah, di sini kalau kita lihat memang secara time frame 30 menit untuk struktur harga ya kalau kita perhatikan memang sudah berubah karena memang dia sudah breakout dari 1622 di mana kalau kita perhatikan dari 1622 sampai 1624 itu adalah swing high-nya dia yang sebelumnya. Jadi kan kalau struktur harga kan kalau kita perhatikan gini. Ini dari sini turun, ini swing high-nya, ini swing low, ini swing high, ini swing low. Nah, ini dia breakout. Jadi memang secara struktur dia sudah berubah. Untuk saat ini dia sedang sideways dengan support level di 1629 dan resistannya itu di harga 1632 kalau kita perhatikan ya. Dan supportnya itu untuk yang 4 jam kalau kita perhatikan secara 4 jam di sini kan ada support juga ya kalau kita. Nah, support yang ini yang 4 jam. Oke, ini yang 4 jam di 1627.3. Nah, ini bertepatan juga dengan order blocknya. Cuma kalau kita perhatikan memang untuk order block ini sudah diambil sama si harga yang ini ya, yang di tanggal 3 November kemarin untuk naik ke atas lagi ke 1632. Nah, sekarang ini memang secara pergerakan dia sideways dan sideways-nya itu kalau kita perhatikan akan menunggu si NFP nanti malam. Jadi nanti malam itu ada NFP dan saat ini dia tertahan di level harga 1630.9 sampai 1632.85. Ini kalau kita perhatikan memang jadi area swap zone-nya dia ya, dimana ketika harga bertahan di atas ini dia cenderung untuk naik ke atas, tapi selama dia masih ada di bawah sini maka dia cenderung untuk melakukan retest kembali ke bawah sini. Jadi memang better kalau kita mau buy ya tunggu dia bisa break dari 1632 ini. Soalnya kalau dia belum bisa break dari 1632 kita perhatikan memang pergerakan harganya itu cenderung untuk turun ke 1617 kembali. Untuk area supply di time frame 30 menit yang harus kita perhatikan lagi adalah 1637 sampai 16340. Ini terbentuk dari swing high-nya dia pada tanggal 3 November jam setengah 9 pagi ya kalau kita perhatikan sampai jam 8 pagi. Kemudian untuk resistennya 1646 sampai 1.75. Kalau untuk supportnya itu yang perlu kita perhatikan adalah 1620 sama 1617 untuk hari ini. Nah, kemudian kalau untuk DXY juga lagi turun ya. Memang DXY itu kan waktu kita bahas pada hari Rabu kemarin, dia bertahan di atas trendline dan memang dia belum breakout dari trendline-nya. Ini spike breakoutnya saja, bukan breakout asli ini. Kemudian dia breakout dari 111.5 ya, dimana kalau kita tandain sebenarnya untuk target DXY sendiri itu ada di harga 113.36 sampai 113.37 sampai 113.56 karena ini adalah area dari supply zone-nya dia. Untuk saat ini memang DXY tertahan di level harga resisten kalau kita perhatikan di 113.7072 ya di daerah sini kalau kita lihat. Dengan support harga itu untuk terdekatnya support ada di level harga 112.47 ya, ini ada di sini support levelnya. Nah, kalau kita lihat memang DXY lagi reject, tapi selama dia belum bisa breakout dari 112.47 ini artinya dia akan coba lanjut untuk naik ke atas lagi yang melakukan pengetesan kembali ke 113 untuk sampai kalau dia breakout dari 113 ini berarti dia bisa sampai ke sini. Area supply-nya di harga 113.37 sampai 113.56. Artinya kalau si DXY naik lagi, maka si XAUUSD juga bisa turun lagi
kurang lebih nanti ke harga yang pertama itu di 1627, kemudian ada support lagi di level harga 1624, 1624 sampai 1620. Nah, kalau saya perhatikan memang ketika si DXY bisa naik lagi ke harga sini, si XAUUSD juga bisa potensi untuk turun lagi melakukan retest ke 1617 sampai 1620. Kalau misalkan DXY pada hari ini NFP dia turun, ya dia breakout dari 112, penurunan itu kemungkinan besar akan melakukan retest kembali ke 111.56, yang artinya di sini akan membuat si XAUUSD atau si gold ini naik untuk retest kembali ke harga 1640 sampai 1646 ya. Kalau kita lihat di sini untuk kenaikannya sampai 1646 dan tertingginya itu ada di 1655. Kalau misalkan si DXY turun menembus dari 112 itu. Tapi kalau DXY-nya naik dan maksudnya dia tembus ke 113.4 sampai poin 6 di sini, maka XAUUSD agak susah untuk naik ya karena tekanan juga dari sellernya, maka dia kemungkinan akan cenderung lebih besar turun sampai ke sini lagi, bahkan bisa di breakout oleh si XAUUSD sendiri untuk si support 1617-nya ini. Kalau dia breakout berarti kalau kita cari lagi ya, kalau dia breakout dari sini terendahi 1614. Tapi kalau kita lihat lagi di 4 jam ini, untuk yang benar-benar di bawah 1614 itu kurang lebih di level harga 1606. Ya, nanti kemungkinan besar di sini. Karena ini ada support juga yang terbentuk pada tanggal 3 April 2020. Jadi mungkin itu sih harus kita perhatikan untuk NFP malam ini. Itu ada beberapa support sama level penting ya, baik itu support ataupun resisten, karena kalau dari 4 jam sendiri dia belum bisa naik karena memang struktur 4 jam itu masih turun. Kalau dari 4 jam minimal dia harus breakout dari supply zone ini 1637 sampai 1640 baru bisa dikatakan untuk uptrend atau berganti, karena ini ada swing high-nya di sini. Oke, jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari saya mengenai XAUUSD untuk NFP malam ini. Terima kasih. Kalau misalnya kalian ada masukan dan pandangan lain, boleh kalian tambahkan juga di kolom komentar di channel YouTube saya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.